Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mirza dengan NIM A1R125003, Program Studi Psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Adam Masur Sajia, Master of Engineering, yaitu mengerjakan tabel yang telah diberikan dari halaman 11 sampai 18. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan mengerjakan tabel yang menggunakan rumus max dan min. Langsung saja kita buka Microsoft Excel. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Sudah, langsung saja kita blok dari sel A1 sampai sel A10. Kita blok. Setelah itu kita kasih rata tengah. Nah, kalau udah di bagian sel B3 dan C3 kita blok. Setelah itu kita klik yang ini, Match and Center. Oke. Kalau sudah, kita blok juga yang sel B4 dan C4. Setelah itu kita match and center juga. Nah, kalau udah di sel yang B3 dan C3 ini, kita ketik di sini nilai tertinggi. Lalu di bawahnya kita ketik nilai terendah. Oke, kalau udah di bagian sel yang D3, kita isi menggunakan rumus maksimal atau max. Oke, di sini kita gunakan rumus max, yaitu pertama kita ketik sama dengan, lalu kita ketik max, yaitu kurung, lalu kita blok sel yang A2 sampai A10 ini, kita blok. Kalau udah tutup kurung, lalu kita enter. Nah, lalu selanjutnya kita isi yang nilai terendahnya di bagian sel D4 ini. Kita menggunakan rumus min sama dengan min buka kurung. Lalu kita blok lagi sel A2 sampai A10 ini. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah selesai cara penggunaan fungsi min dan max di Microsoft Excel. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas, yaitu menggunakan rumus sum if, dan sum if s. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Yang pertama, kita buat dulu tabelnya. Oke, kalau sudah kita blok. Lalu kita kasih rata tengah. Kalau sudah, selanjutnya kita isi tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita blok sel yang C2 sampai E2 ini, E6, kita blok. Setelah itu kita klik kanan, kita klik yang format cell. Setelah itu kita pilih number. Kalau sudah, kita klik number. Nah, desimalnya kita pilih 2 di sini, lalu kita checklist yang use ini. Kita checklist. Setelah itu kita klik yang currency. Kita pilih yang RP. Kalau sudah, kita klik OK.
Kalau sudah, kita akan gunakan rumus sum untuk mengisi sel F2 sampai F6. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus sum, kita ketik sama dengan, lalu kita ketik sum, lalu ketik buka kurung, lalu kita blok sel C2 sampai E2 ini. Setelah itu kita tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan isi yang sel F3 sama dengan sum, lalu buka kurung, kita blok lagi sel C3 sampai E3 ini, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya juga sama dengan sum, buka kurung, blok lagi sel C4 sampai E4, tutup kurung, enter. Lagi, kurung, enter. Kurung, blok, lalu tutup kurung, enter. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus sum if. Sebelum itu kita tambahkan di sini sel di antara sel B dan sel C. Kita tambahkan sel di sini untuk jenis kelamin. Caranya kita klik sel C, lalu kita klik kanan. Setelah itu kita pilih yang insert. Nah, udah di sini kita isi jenis kelamin atau LT. Nah, isi di sini jenis kelaminnya. Kalau sudah, kita ketik di bagian sel D7 sampai F7 ini, kita ngeblok, lalu kita match and center. Setelah itu di sini kita ketik jumlah keseluruhan tabungan laki-laki. Oke, kalau sudah, untuk mengisi kolom, untuk mengisi sel yang D7 ini, untuk mengisi jumlah keseluruhan tabungan laki-laki, kita akan menggunakan rumus sum if, yaitu caranya kita ketik di sini sama dengan, lalu kita ketik sum if, lalu buka kurung. Setelah itu kita ini sesuaikan dengan rumusnya yang ada di sini yang tertera. Range ini kita blok yang kita blok yang jenis kelamin ini yang di sel C, yang C2 sampai C6 ini kita blok. Setelah itu kita ketik titik koma, lalu kita ketik di sini kriterianya yaitu laki-laki, berarti L. Lagi di sini titik koma, lalu kita blok yang sel J2 sampai J6. Yang jumlah ini kita blok. Setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, Oke, sudah selesai. Lanjut, kita kerjakan tugas yang selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang selanjutnya, yaitu membuat tabel seperti ini dengan menggunakan rumus sum if s di Microsoft Excel. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Oke, yang pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sel A1 ini sampai G1 kita blok. Setelah itu kita kasih merge and center, kita klik merge and center.
Oke, kalau sudah kita blok sel A2 sampai G2, kita rapikan, kita kasih rata tengah. Kalau sudah, kita isi tabelnya terlebih dahulu. Kita isi dulu semua tabelnya, kecuali yang tabel total, karena nanti kita akan gunakan uh, rumus di sini. Oke, langsung saja. Oke, kalau sudah kita isi, kita rapikan tabelnya. Kalau udah, untuk mengisi tabel total, kita akan menggunakan rumus kali di Excel. Yang pertama sama dengan, lalu kita klik sel yang E3, ketik bintang, setelah itu kita klik yang sel F2, setelah itu enter. Nah, kalau udah keisi kayak gini, supaya cepat, biar dia keisi semua sampai bawah, kita klik ini yang tanda tambah di ujung sini, lalu kita tarik ke bawah tanda tambahnya. Ini, tarik ke bawah. Nah, dia bakal otomatis keisi kayak gini. Oke, kalau udah, kita buat tabel di bawah sini, total penjualan dan RP-nya. Sini, di bagian sel B12. Kita ketik di sini total penjualan. Kita rapihin tabelnya. Kita blok ini tabelnya. Lalu kita pilih yang ini, yang outside border. Kita blok lagi. Kita klik kanan. Lalu kita pilih yang format cell di bagian border. Ini inside-nya kita kasih yang ini, lalu yang outline-nya kita kasih yang tebal, lalu kita klik OK. Nah, kita rapiin dulu tabelnya. Oke, selanjutnya kita isi tabel RP ini dengan menggunakan rumus SUMIFS di Microsoft Excel. Oke, caranya di sini kita ketik di sini sama dengan, lalu kita ketik SUMIFS, kita ketik buka kurung, kita ikuti rumus yang ada ini yang muncul di sini, kita blok yang sel yang G3 ini sampai G10, yang total ini. Setelah itu kita ketik titik koma, lalu kita blok yang nama barang ini, yang di sel C3 sampai C10 kita blok. Setelah itu
kita ketik titik koma, lalu kita ketik di sini kriterianya, kriteria yang pertama, kita ketik, setelah itu kita ketik titik koma, setelah itu kita blok yang kondisi, di bagian kondisi ini kita blok yang sel D3 sampai D10 ini, setelah itu titik koma, lalu tanda petik lagi, kita tulis yang kriteria keduanya, sini no ori, lalu kita tanda petik lagi, setelah itu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, oke, kalau sudah kita lanjut isi yang bawahnya, yang power supply ori, gunakan rumus yang sama seperti tadi, sama dengan sum if s, lalu buka kurung, kita blok yang G3 sampai G10, titik koma, lalu kita blok yang C3 sampai C10 yang di nama barang, titik koma, lalu kita ketik kriteria yang pertama, power supply, kita ketik lagi, titik koma, lalu kita blok yang kondisi D3 sampai D10, titik koma, lalu kita ketik kriteria yang kedua yaitu ori. Tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya juga kita gunakan rumus sum if s sama dengan sum if s buka kurung, ketik kriteria yang pertama, hard disk external, oke, kita ulangi lagi seperti yang tadi, kita isi semua tabelnya menggunakan rumus sum if s. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Selanjutnya kita blok tabel RP ini yang sudah kita isi menggunakan rumus tadi, sum ifs. Lalu kita klik kanan, lalu klik format cell. Kemudian di bagian number, kita klik number. Lalu di desimalnya kita kasih 2, lalu kita checklist. Setelah itu di bagian currency kita pilih yang simbolnya RP, kemudian kita klik OK. Oke, kalau sudah tabel yang
sum IFS sudah selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas selanjutnya, yaitu membuat tabel seperti ini dengan menggunakan rumus average. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita blok dulu sel A1 sampai di J1, lalu kita match and center. Oke, selanjutnya kita buat dan isi tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita blok sel yang C3 sampai F7 ini, lalu kita klik kanan, kita klik format cell, di bagian number kita klik, desimalnya kita kasih 0, setelah itu kita checklist ini, lalu di bagian currency, kita pilih simbolnya yang RP, lalu kita klik OK. Oke, untuk mengisi tabel rata-rata ini, kita akan gunakan rumus average, yaitu caranya kita ketik sama dengan, lalu kita tulis average, kita ketik average, buka kurung, lalu kita blok sel C3 sampai F3, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Selanjutnya kita isi juga sel yang di bawahnya, sel selanjutnya. Untuk cara cepatnya kita klik di sel G3 ini yang sudah kita isi menggunakan rumus average. Lalu di bagian sini kita klik yang ada tanda tambah ini, kita tarik ke bawah sampai di sel G7. Lalu dia otomatis terisi sendiri menggunakan rumus average. Oke, kalau begini sudah selesai membuat tabel menggunakan rumus average. Selanjutnya kita beralih ke tugas selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas yang selanjutnya, yaitu membuat tabel seperti ini dengan menggunakan rumus COUNT-IF, dan COUNT-IF-S. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Yang pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Sini kita ketik nomor, tab, nama mahasiswa, siswa, tab, kita atur ukurannya. Oke, setelah itu kita blok sel A1 sampai E1, lalu kita kasih rata tengah, kita bold, terus kita beri warna hijau. Oke, kalau sudah kita isi, kita blok
tabelnya, lalu kita klik yang border, kita pilih yang all border. Oke, kalau sudah, kita lanjut buat tabel berikutnya di bawahnya. Di sel A13 sampai C13 kita blok. Lalu kita match and center. Setelah itu di sel 14 sampai C14 kita blok juga. Kita match and center. Kita match and center semua ini sampai di sel 19, yang ke-19. Kalau sudah, kita blok sel A13 sampai di 19, lalu kita klik border, kita klik yang all border. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih format cell, lalu di bagian border untuk outline-nya kita pilih yang garisnya paling tebal yang ini. Oke, kalau sudah begini kita klik OK. Oke, setelah itu kita tulis di sini, kita isi tabelnya. Oke, kalau sudah jadi tabelnya, kita isi sel D13 sampai D19 menggunakan rumus count, COUNTIF, dan COUNTIFS. Oke, di jumlah range ini kita menggunakan rumus count, yaitu sama dengan count, kita ketik count, buka kurung, lalu kita blok sel A2 sampai A11, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke. Selanjutnya untuk jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus menggunakan rumus COUNTIF. Caranya rumusnya sama dengan COUNTIF, buka kurung, lalu kita blok sel E2 sampai E11, kemudian ketik titik koma, lalu di sini kita ketik kriterianya, yaitu lulus. Lulus, tanda petik lagi, tutup kurung, lalu kita enter. Oke, selanjutnya juga yang jumlah mahasiswa tidak lulus juga menggunakan rumus COUNTIF, sama dengan COUNTIF, ke kurung, kita blok sel E2 sampai E11, titik koma, kemudian kita tulis kriterianya, tidak lulus, tutup kurung, lalu kita enter. Oke, selanjutnya untuk mengisi jumlah mahasiswa laki-laki lulus sampai yang jumlah mahasiswa perempuan tidak lulus ini menggunakan rumus COUNTIFS. Oke, rumusnya sama dengan COUNTIFS, lalu buka kurung, kita blok sel C2 sampai C11, kemudian kita ketik titik koma, lalu kita ketik kriterianya. Kriterianya ini berarti laki-laki. L, tutup tanda petik lagi, titik koma, kemudian kita blok sel E2 sampai E11 ini.
kemudian titik koma, tanda petik, kita tulis kriteria yang kedua, yaitu lulus, lulus, tanda petik, buka kurung, lalu kita enter. Selanjutnya juga kita isi menggunakan rumus count if s sama dengan count if s, buka kurung, kita blok sel C2 sampai C11, titik koma, tanda petik, L, tanda petik, titik koma, kita blok sel E2 sampai E11, tanda petik, dan titik koma, tanda petik, lalu kriteria yang kedua, yaitu tidak lulus, tanda petik, tutup kurung, lalu enter. Oke, selanjutnya juga masih menggunakan rumus count if s sama dengan count if s, buka kurung, blok C2 sampai C11, titik koma, tanda petik, tanda petik, titik koma, E2 sampai 11, lalu tulis kriteria yang kedua, yaitu lulus, tanda petik, oke, kemudian kita enter. Selanjutnya juga sama dengan count if s, buka kurung, lalu kita blok sel C2 sampai C11, titik koma, tanda petik, kriteria yang pertama, P, tanda petik, lalu titik koma, titik koma, lalu kita blok sel E2 sampai E11, titik koma, kriteria yang kedua yaitu tidak lulus, petik, buka kurung, tutup kurung, lalu kita enter. Oke, kalau sudah begini, tabel menggunakan rumus count if dan count ifs sudah selesai. Lanjut kita kerjakan tugas selanjutnya.